6 dikali dengan 4. Berarti di sini 6 dikali 4 dikali dengan 1 dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mr. Denny. Video kali ini kita akan menjelaskan tentang bangun ruang. Silahkan disimak video berikut. Di sini ada bangun ruang. Untuk materi sekarang kita akan menjelaskan bangun ruang kelas 9. Nah, di sini bangun ruang, di sini ada beberapa bangun ruang. Yang pertama adalah prisma, yang kedua limas, yang ketiga tabung, yang keempat kerucut, yang kelima adalah bola. Ada juga yang bangun ruang yang selanjutnya itu adalah kubus dengan balok, ya. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu bangun ruang yang ini, yang 5 bangun ruang. Di sini untuk tujuan pembelajarannya itu dalam beberapa materi di sini untuk bangun ruang itu banyak. Ada yang memahami dan menentukan unsur prisma, membuat jaring-jaring prisma, menentukan luas permukaan prisma, menentukan volume prisma, dan selanjutnya. Nah, di sini dalam satu pembahasan kita akan membahas tentang ini, memahami dan menentukan unsur prisma. Nah, yang selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang prisma. Tujuan pembelajarannya memahami dan menentukan unsur-unsur prisma. Prisma itu apa sih, ya? Nah, di sini untuk pengertian prisma, prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi sejajar, berbentuk kongruen, sama dan sebangun. Nah, di sini kan yang waktu semester 1 kan udah kongruen dan sebangun. Nah, di sini adalah sama dan sebangun sebagai alas atapnya. Nah, sebagai alas atapnya, diingat sebagai alas atapnya itu adalah prisma. Serta sisi tegak berbentuk segi 4 biasanya persegi panjang. Nah, model tadi itu adalah prisma. Nah, jenis-jenis prisma yang pertama, nah di sini jenis prisma ditentukan berdasarkan bentuk alas atapnya. Contoh. Nah, di sini ada prisma segitiga, alas atap berbentuk segitiga. Prisma segi 4, alas dan atap berbentuk segi 4. Nah, prisma segi 5 itu alas dan atap berbentuk segi 5 dan seterusnya. Tergantung banyak jenisnya. Di sini ada segitiga, segi 4 dengan segi 5. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini unsur-unsur prisma. Unsur-unsur prisma membangun prisma adalah ada sisi bidang. Sisi bidang. Prisma memiliki sisi alas dan sisi atap yang berbentuk kongruen. Sisi tegak, sisi yang menghubungkan alas dan atap. Nah, untuk rusuk, prisma memiliki rusuk-rusuk, alas dan rusuk tegak. Dan rusuk adalah garis pertemuan antar dua sisi prisma. Nah, sampai sini bisa ya. Nah, yang selanjutnya titik sudut. Titik sudut prisma memiliki titik sudut di mana dua atau lebih rusuk bertemu. Nah, diagonal ruang dan bidang. Diagonal bidang, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berlawanan pada bidang yang sama. Diagonal ruang, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berada pada bidang yang sama. Nah, nanti silakan dipahami. Nah, ini adalah diagonal ruang dan bidang. Yang selanjutnya adalah rumus-rumus yang terkait tentang prisma. Nah, di sini ada beberapa rumus yang sering digunakan elemen pada prisma. Ada luas permukaan. Nah, diingat di sini luas alas ditambah luas atap, luas sisi tegak, maka akan dinamakan adalah selubung, luas permukaan. Nah, untuk volume ini ada luas alas dikali tinggi prisma. Untuk volume dari prisma, contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari, kotak tisu berbentuk segi 4, itu prisma.
kemasan susu segitiga, prisma segitiga. Gedung berbentuk prisma atau segi lima itu adalah gedung berbentuk persegi lima, ya. Prisma berbentuk persegi lima. Nah, di sini adalah unsur-unsurnya untuk menentukan unsur-unsur prisma, ya. Nah, kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada contoh soal. Tentukan jumlah sisi rusuk dan titik sudut dari prisma segitiga. Nah, dari pembahasan yang tadi yang sudah kita jelaskan, pengertian, terus unsur-unsur prismanya. Di sini kita jumlah sisi rusuk dan 3 titik sudut dari prisma segitiga. Nah, di sini ada gambar prisma segitiga. Ada gambar prisma segitiga kira-kira. Nah, ini gambar segitiga. Di sini gambar segitiga kira-kira nih. Sisi rusuk dan titik sudutnya dari prisma. Misalkan di sini A, ya, di sini B, C, D, E dengan F. Kira-kira sisi rusuk dan titik sudut dari prisma segitiga kira-kira ada berapa? Nah, di sini penjelasannya. Sisi prisma segitiga memiliki sisi 5 sisi, yaitu sisi 2 sisi berbentuk segitiga alas dan atap. Nah, di sini adalah sebagai sisi segitiga, ya, 2 alas atap. Nah, ini alas bawah dan di atas alas, berarti alas atap. Nah, 3 sisi sisi tegak berbentuk persegi panjang, totalnya ada 5. Di sini sisi 1, sini 1, sini 1. Kita balik lagi, kebalikannya sebelah sini. Berarti ada sisi tegak berbentuk persegi panjang. Maka total sisinya ada 5. Nah, berarti totalnya di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 sisi. Nah, sekarang rusuk persegi 3 memiliki 3 rusuk pada alas, 3 rusuk pada atap, 3 rusuk tegak yang menghubungkan alas atap, maka total rusuknya ada 9. Nah, di sini kita misalkan mau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 rusuk. Titik sudut prisma segitiga memiliki 3 titik sudut pada alas. Nah, di sini 1, ya. Terus 2. Di sini 3, 4, 5. Berarti di sini 3 titik sudut pada alas ada 3 titik sudut pada atap ada 3, maka totalnya ada 6. Untuk titik sudutnya itu ada 6. Boleh kita hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 titik sudut. Nah, di sini untuk menentukan jumlah sisi rusuk dan titik sudut dari prisma segitiga, tergantung dari prismanya. Misalkan kalau di situ ada prisma segi 4, maka beda lagi dengan sisi-sisi dan rusuk dan titik sudutnya. Misalkan segi 5, beda lagi dengan sisi rusuk dan titik sudutnya. Yang kedua, di sini ada soal 2. Jika sebuah prisma memiliki alas berbentuk segi 5, berapa jumlah rusuk prisma tersebut? Nah, di sini ada segi 5. Di sini ada prisma segi 5, ya. Di sini ada prisma segi 5. Kira-kira berbentuknya di sini yang kita tanyakan adalah prisma memiliki alas berbentuk segi 5. Berapakah jumlah rusuk prisma tersebut? Misalnya rusuknya tadi kan sudah dijelaskan dari segi 3.
Kira-kira coba kita di sini ada berapa ya? Kira-kira rusuknya ada berapa nih? Nah, oke. Prisma segi 5 memiliki 5 rusuk pada alas. Yang selanjutnya, 5 rusuk pada atap. Yang selanjutnya, 5 rusuk tegak yang menghubungkan alas dan atap. Maka totalnya ada 15 rusuk. Atau rusuknya ada 15. Nah, yang selanjutnya yang ketiga. Hitung luas permukaan prisma segitiga dengan panjang alasnya adalah 6 cm. Alasnya 6 cm. Tinggi segitiganya 4 cm. Dan tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, kita lanjut untuk pembahasannya. Dalam penyelesaian, langkah-langkah yang kita harus lakukan itu kita harus hitung luas alas segitiga. Menghitung luas alas segitiga, setengah dikali panjang alas dikali tinggi segitiga. Di sini panjang alasnya berapa nih? Berarti panjang alasnya adalah 16. Tinggi segitiganya adalah 4. Nah, tinggi segitiganya adalah 4 dan tinggi prismanya adalah 10. Berarti yang kita bahas untuk luas alasnya panjang alas dikali tinggi segitiga. Maka setengah dikali 6 dikali dengan 4. Berarti di sini 6 dikali 4 dikali dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, berarti jawabannya adalah 12 cm per segi. Nah, di sini berarti luas alasnya sudah ketemu nih untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, hitung luas selubung 3 sisi tegak. Ya, luas selubungnya kita hitung. Setiap sisi tegak berbentuk persegi panjang, keliling alasnya prisma. Keliling alas prismanya adalah 6 ditambah 6 ditambah 6. Sedangkan kan panjang sisinya adalah 6 cm. Berarti 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6. Berarti hasilnya adalah 18. Maka keliling alasnya adalah 18 cm. Yang selanjutnya, luas selubung keliling alas kali tinggi prisma. Maka luas alasnya berarti 18 dikali 10 sama dengan 180 cm per segi. Nah, untuk luas selubungnya sudah ketemu. Maka untuk yang selanjutnya itu adalah hitung luas permukaan total. Berarti keseluruhannya yang kita hitung di sini adalah hitung luas permukaan prisma segitiga. Nah, berarti total dari prisma segitiga yang kita hitung. Berarti di sini alas sudah ada. Si alasnya sudah ada. Terus keliling prismanya sudah ada. Terus luas selubungnya sudah ada. Maka kita gabungkan. Luas permukaan 2 kali luas alas tambah luas selubung. Nah, ini untuk rumus untuk menentukan luas permukaan prisma. Nah, maka luas permukaan prisma 2 dikali 12 ditambah 180. Ayo, apa ditambah dulu atau dikali dulu? Nah, oke, berarti 2 dikali dengan, berarti ini dulu. 2 dikali dengan 12. Berarti 24 ditambah 180. Maka untuk hasilnya itu adalah 204. Maka luas permukaannya itu adalah 204 ya. Luas permukaannya dari total keseluruhannya itu adalah luas permukaan prisma adalah 204. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.